Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pencemaran udara yang nantinya dia akan berkaitan juga dengan materi berikutnya yaitu terkait kebisingan. Jadi kesempatan ini beberapa poin yang nantinya akan saya bahas, mulai dari secara umum apa yang dimaksud dengan nanti pencemaran udara, kemudian karakteristik dari pencemaran udara itu seperti apa, sampai dengan nanti kita membahas apa saja dampak-dampak yang nantinya bisa terjadi ketika adanya pencemaran udara. Jadi pencemaran udara sendiri, jika kita berbicara satu sistemnya yang menjadi penyebab sampai ke dampak nantinya, jadi bisa dikatakan akan ada 3 poin utama dari suatu pencemaran udara. Yang pertama itu dari sumber emisi, atau bisa dikatakan sebagai sumber dari hadirnya si emisi dari pencemaran udara itu sendiri. Yang biasanya sumber emisi ini bisa berlangsung secara alami atau biogenik. Jadi contohnya dari peristiwa letusan gunung berapi misalnya, yang dia mengeluarkan partikel-partikel kecil ke udara yang nanti bisa memberikan dampak kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang dampak secara spasialnya itu akan sangat beragam, tergantung dari besaran sampai dengan si ukuran partikel yang nantinya dimuntahkan ke udara. Sumber emisi yang kedua bisa dari manusia atau aktivitas manusia. Nanti akan kita coba jabarkan satu persatu apa saja nanti aktivitas-aktivitas yang bisa menyebabkan pencemaran udara. Nah, dari sumber-sumber emisi tadi masuk ke sistem berikutnya yaitu ke udara atau biasa dikatakan juga atmosfer, di mana nantinya di atmosfer sendiri itu bisa dikatakan sebagai suatu media yang kurang lebih sama juga dengan air ataupun ke tanah nantinya. Jadi ketika si emisi tadi atau pencemar tadi masuk ke dalam atmosfer, dia bisa mengalami beberapa reaksi baik itu secara fisik ataupun secara kimia. Kemudian dari atmosfer itu sendiri bisa dia mengalami, setelah dia mengalami pencampuran, adanya reaksi-reaksi kimia, sampai nanti dia menuju ke reseptornya. Jadi reseptor itu sendiri nantinya bisa dalam bentuk manusia, tumbuhan, hewan, ataupun nanti material-material bangunan misalnya. Jadi ketiga subsistem ini yang nantinya akan saling keterkaitan dan akan saling mempengaruhi, di mana nantinya dalam kajian yang nanti kita lakukan, khususnya di teknik lingkungan, kita nanti bisa memilih ke salah satu dari sistem pencemaran udara di sini untuk kita fokuskan, untuk kita melakukan kajian secara lebih lengkap, ataupun nantinya kita melakukan kajian secara lengkap atau secara utuh dari sistem pencemaran udara. Jadi mulai dari sumber emisi sampai dengan ke reseptornya. Jadi tiga sistem ini yang nantinya akan sangat penting untuk kita bisa memahami terkait pencemaran udara. Kemudian mengenai jenis dan karakteristik pencemar udara, berdasarkan kondisi fisik, ada klasifikasi, subklasifikasi, dan jenis pencemarnya. Jadi contohnya nanti di sini kita bisa mengklasifikasikannya pencemar udara atau kontaminan di udara ini menjadi dalam bentuk partikulat atau dalam bentuk gas. Di mana dalam bentuk partikulat di sini dia bisa berbentuk padatan atau solid, bisa juga dia berbentuk liquid atau berbentuk cairan. Jadi contohnya untuk yang padatan di sini ada debu, ada smoke, fumes, clay ash. Sedangkan untuk yang liquidnya ada mist dan spray. Sedangkan untuk klasifikasi yang kedua, yang dalam bentuk gas, dia bisa berbentuk organik ataupun
anorganik. Contohnya yang organik di sini ada hidrokarbon, aldehid keton, dan organik-organik lainnya seperti alkohol ataupun chlorinated hidrokarbon. Kemudian untuk yang anorganik itu biasanya berbentuk oksida-oksida, baik itu karbon, sulfur, ataupun nitrogen. Atau dalam bentuk senyawa-senyawa lain, apakah itu dalam bentuk hidrogen sulfat, hidrogen fluorida, dan yang lain sebagainya. Kemudian kalau kita ingin membedakan juga berdasarkan reaksinya yang terjadi, bisa dibagi dua nantinya. Yang pertama ada pencemar primer atau primary pollutants, di mana dia merupakan polutan atau pencemar yang dia memang langsung berasal dari sumber. Jadi dari suatu aktivitas ataupun dari sumber alami tadi, dia langsung mengemisikan suatu senyawa polutan atau suatu senyawa pencemar. Jadi contoh-contohnya di sini dia biasanya dalam bentuk partikulat, NOx, karbon monoksida ataupun sulfur dioksida dan yang lain sebagainya. Sedangkan ada yang dikatakan sebagai pencemar sekunder atau secondary pollutant, dia yang terbentuk ketika sudah masuk ke dalam subsistem atmosfer. Jadi di mana nantinya memang bersumber dari pencemar primer tadi, jadi pencemar primer yang nantinya mengalami interaksi secara kimia sehingga nanti menghasilkan suatu senyawa lain yang nantinya bisa dianggap sebagai suatu pencemar. Jadi contoh-contohnya ada nitrium dioksida, ozon, PAN, asam sulfat, asam nitrat, dan yang lain sebagainya. Kemudian jika kita melihat dari mekanisme reaksi di atmosfer, dapat disimpulkan secara umum nantinya bahwa pencemar primer dari CO dan NO biasanya diemisikan pada pagi hari dari kendaraan bermotor, di mana puncak konsentrasi dari CO dan NO dapat terjadi pada pagi hari. Ini memang tergantung dari sumbernya atau aktivitasnya yang menghasilkan. Untuk pencemar sekunder, biasanya tadi dalam bentuk contohnya itu dalam bentuk natrium dioksida, itu biasanya terbentuk pada siang hari, di mana nantinya pencemar primer tadi, mereka terekspos dengan sinar matahari, sehingga mengalami perubahan menjadi pencemar sekunder. Kemudian, apa saja yang menjadi faktor terkait pencemaran udara? Jadi yang pertama di sini adanya angin. Jadi melalui gambar ini bisa terlihat bagaimana emisi yang dikeluarkan suatu cerobong dalam satuan waktunya itu akan memiliki kecenderungan penyebaran yang berbeda juga tergantung dengan kecepatan angin yang terjadi pada saat itu. Jadi ketika kecepatan anginnya 5 meter per detik, jadi kira-kira kecepatan penyebaran dari emisi yang dikeluarkan dari cerobong tadi mencapai 5 meter, sedangkan ketika mencapai kecepatan anginnya 10 meter per detik, dia bisa mencapai 10 meter. Dan nantinya ketika kecepatan anginnya lebih rendah, asap yang dihasilkan atau emisi yang dikeluarkan dari cerobong tadi, dia cenderung untuk terkonsentrasi atau tidak tersebar dibandingkan dengan
kondisi ketika kecepatan anginnya lebih tinggi, sehingga dia lebih tersebar, atau secara tidak langsung si emisi yang dikeluarkan dari cerobong tadi lebih dilute atau sudah diencerkan dia. Sehingga secara konsentrasi atau secara udara ambien yang ada di lokasinya jauh lebih baik dia. Kemudian faktor yang berikutnya adalah adanya perbedaan suhu harian atau adanya perbedaan suhu secara vertikal. Jadi melalui gambar di sini, di gambar A itu pada saat sore hari itu suhu atau perubahan suhu secara vertikal itu menyebabkan pergerakan dari si polutan menjadi tidak stabil, yang nantinya bisa menyebabkan si polutan yang dihasilkan dari suatu emisi tadi bisa jadi tidak terbawa oleh arah angin, tapi dia akan terus ke atas. Berbeda ketika pada B ini pada saat malam hari. Pada saat malam hari terjadi penurunan suhu yang sangat drastis, di mana pada daratan atau pada tempat dengan ketinggian yang lebih rendah, biasanya akan lebih cepat turun suhunya dibandingkan dengan yang di atas, sehingga terkadang bisa terbentuk suatu lapisan inversi. Jadi lapisan inversi di sini bisa menahan emisi yang dikeluarkan dari cerobong sehingga dia tidak bisa terdispersi secara vertikal, sehingga dia akan menyebar secara horizontal nantinya, kecuali nantinya memang cerobong-cerobong yang dia berada di posisi yang lebih tinggi dari lapisan inversi tadi, sehingga nanti akan bisa tersebar lebih luas nantinya secara spasialnya. Kemudian faktor yang berikutnya, ini juga dari adanya perbedaan suhu secara vertikal, yang ini menunjukkan adanya lapisan inversi. Lapisan inversi di sini bisa dilihat dari adanya perubahan suhu atau perbedaan suhu yang drastis secara vertikal, sehingga massa udara itu tidak bisa naik ke atas. Jadi kan secara normalnya massa udara yang dihasilkan akibat pemanasan di bumi itu secara alaminya harusnya dia akan terus naik ke atas sehingga dia nanti bisa membentuk satu lapisan awan, di mana nanti setelah dia terkondensasi jadi awan sehingga menjadi awan hujan, nanti juga dikembalikan lagi ke air, ke daratan. Dan di sini ketika terbentuknya perubahan atau perbedaan suhu secara vertikal sehingga terbentuknya satu lapisan inversi, maka emisi yang dikeluarkan dari cerobong-cerobong tadi tidak bisa terdispersi secara vertikal dengan baik, sehingga dia akan terdispersi secara horizontal, sehingga nantinya akan menyebabkan terjadinya mixing. Jadi ketika di satu perkotaan ada beberapa sumber emisi yang berbeda, maka nantinya akan masing-masing bisa tercampur, sehingga nanti bisa dipastikan akan ada kemungkinan timbulnya pencemar-pencemar sekunder yang bisa jadi akan lebih berbahaya nantinya. Kemudian di sini kurang lebih sama juga menunjukkan bagaimana perubahan suhu secara vertikal yang nantinya akan terkait dengan pembentukan lapisan-lapisan inversi dan adanya turbulensi-turbulensi di udara yang nantinya akan menyebabkan perbedaan dispersi secara hariannya. Kemudian
pada suatu area lembah atau di daerah-daerah kaki bukit, pada umumnya akan ada kecenderungan untuk si polutan-polutan tadi dia terkumpul di sisi lembah. Di mana nantinya akan terbentuk semacam perangkap pencemar udara sehingga dia tidak tersebar secara vertikal. Dan adanya satu lapisan yang memisahkan antara udara yang dingin dengan udara yang lebih hangat. Kemudian salah satu faktor lain adalah adanya angin darat dan angin laut. Jadi adanya angin darat dan angin laut itu sendiri itu disebabkan karena adanya perbedaan suhu yang terjadi di suatu perairan atau di laut dengan di daratan. Ketika dalam satu harinya, ketika ini pada malam hari itu, daratan akan cenderung lebih cepat dingin dibandingkan dengan yang di lautan, sehingga terjadi perpindahan massa air yang ada di udara dari darat menuju ke lautan, sehingga terbentuklah adanya angin laut. Ini yang salah satunya sebenarnya dimanfaatkan oleh nelayan untuk bisa berangkat pada dini hari dia. Jadi di sini udara-udara yang hangat itu dia naik ke atas, kemudian dia menuju ke daratan, sehingga nanti terjadi proses pendinginan, dan nanti akan terbawa lagi ke wilayah atau daerah yang lebih hangat lagi. Sehingga siklus inilah yang nantinya membentuk adanya angin juga, sehingga akan mempengaruhi dispersi dari pencemar udara. Ini kebalikan dari yang sebelumnya. Ini pada siang hari ketika di perairan suhunya lebih dingin dibandingkan dengan yang di daratan. Jadi pada wilayah yang dia lebih hangat itu, maka massa air akan naik ke atas, kemudian dia akan menuju ke udara yang lebih sejuk, kemudian itulah yang nantinya secara siklus akan membentuk adanya angin laut nantinya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Suara saya masih jelas enggak? Masih, Pak. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya mengenai emisi partikulat. Jadi partikel padat ataupun partikel cair yang dia tersuspensi di udara, atau bisa dibilang juga ketika kalian menambahkan garam pada suatu air, dalam satu botol air, maka dia bisa dikatakan juga mengalami tersuspensi di air tersebut. Sedangkan di udara, ini biasanya dalam bentuk partikel-partikel, baik itu dalam bentuk padat ataupun cair. Ketika dia tersuspensi udara, maka nanti dia yang dikatakan sebagai partikulat matter atau PM. Di mana secara kimia ataupun fisik partikulat tadi, dia akan memiliki ragam yang sangat berbeda, yang nantinya akan tergantung dari sumber emisinya. Jadi secara umumnya kita mengklasifikasikan PM menjadi PM10 dan PM2,5, yang mana itu dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan diameter dari partikel padat dan cair tersebut. Jadi di mana yang 10 berarti ukurannya dari 10 mikrometer, sedangkan yang 2,5 itu 2,5 mikrometer.
di mana nantinya semakin besar ukuran dari si partikel, dia akan semakin mudah untuk terjatuh dekat dari sumber emisinya. Sehingga dampak spasialnya biasanya terbatas pada area lokal saja. Jadi bisa dikatakan yang lebih kecil itu si PM10. Sedangkan untuk yang PM2,5 cenderung dia tetap tersuspensi di udara dalam jangka waktu tertentu. Secara umumnya dia akan lebih panjang atau lebih lama dibandingkan PM10. Sehingga nantinya distribusi secara spasial si PM2,5 akan lebih tinggi dibandingkan dengan PM10. Kemudian terkait sumber-sumber pencemaran udara, untuk partikel sulfat dan nitrat biasanya emisi dari sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang mengalami reaksi kimia di atmosfer. Kemudian secara umumnya PM2,5 yang kita temukan di udara biasanya terdiri dari partikulat-partikulat sekunder dalam jumlah yang besar. Sehingga ini yang terkadang menambah dampak resiko dari adanya si PM2,5 ini di udara. Karena dia juga bisa membawa beberapa partikulat atau pencemar-pencemar sekunder dalam jumlah yang besar. Sumber PM2,5 biasanya dari emisi kendaraan bermotor, emisi tungku pembakaran kayu, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Beberapa sumber utama emisi partikulat, contoh yang lainnya ada pembangkit, ada juga dari industri, kegiatan-kegiatan komersil, residensial, institusi, dan sumber-sumber bergerak lainnya. Beberapa contoh sumber pencemaran udara yang alami, jadi di sini ada erupsi vulkanik, yang nantinya dalam bentuk partikel ataupun gas, sedangkan kebakaran hutan ada dari asap, hidrokarbon yang tidak terbakar secara sempurna, kemudian karbon dioksida, nitrogen oksida, kemudian ada dust storm, biasanya ada suspended particulate matter, senyawa partikel yang nantinya tersuspensi. Kemudian dari ombak lautan juga dia membawa partikel-partikel garam. Kemudian dari vegetasi, ada beberapa tumbuhan yang menghasilkan hidrokarbon yang nanti bisa terbawa ke udara. Ada juga kadang membawa polen yang nantinya juga ini juga bisa memberikan satu efek untuk manusia juga. Salah satunya adalah bisa menyebabkan alergi ataupun bersin-bersin. Kemudian sumber yang berikutnya ada hot spring atau di air panas, di mana dia menghasilkan gas-gas sulfur yang bisa menjadi salah satu pencemar udara juga. Nah, contoh untuk yang bersumber dari aktivitas manusia atau antropologi, ada yang bersifat industri, bersifat personal, industri, apakah dari kertas, dari pembangkit, baik itu batu bara ataupun minyak. Kemudian ada beberapa produksi bahan-bahan tertentu, yang nantinya masing-masing akan memiliki atau menghasilkan pencemar udara yang berbeda juga. Dan justru lebih banyak atau lebih kompleks pencemar udara yang dihasilkan dibandingkan dengan yang bersumber dari alami tadi. Sedangkan untuk yang personal, biasanya dari automobil, ini kendaraan-kendaraan bermotor, kemudian dari tungku-tungku pembakaran di rumah, ataupun dari aktivitas pembakaran, apakah itu pembakaran sampah atau pembakaran di lahan. Nah, kemudian selain adanya pencemaran udara yang biasanya kita amati di luar,
ada juga potensi emisi yang dihasilkan di dalam ruangan. Jadi ini beberapa contohnya dari beberapa material lantai seperti karpet ataupun fiber sintetik. Biasanya itu pada awal-awal pemasangan yang lebih tinggi potensi emisinya. Jadi di mana di sini formaldehid sampai dengan TVOC-nya mulai dari 15 sampai dengan ke 600. Ada yang bisa dia bertahan setidaknya sampai dengan 1 tahun, ada yang hingga tahunan dia masih bisa diemisikan juga. Begitu juga untuk cat ataupun pelapis, biasanya menggunakan ada beberapa solvennya. Jadi contohnya, kontrol polutannya ada dekan, nonan, sampai dengan TVOC juga. Yang ini pada umumnya dia bertahan kurang lebih selama 1 hari. Jadi itulah kenapa terkadang juga masih perlu mempertimbangkan juga di awal ketika membangun suatu rumah untuk mempertimbangkan terkait ventilasi udaranya juga agar tidak dibuat langsung sel tertutup karena ada potensinya polusi di dalam ruangan juga. Oke, saya tadi lupa mengingatkan ya. Jadi pada pertemuan ini ada beberapa rangkaian pertanyaan yang sudah saya siapkan. Jadi silakan nanti dicatat terlebih dahulu. Nanti coba dikerjakan, dan kalau memang nanti ada yang kurang jelas, silakan nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Sudah selesai dicatat? Atau silakan bisa langsung di screenshot saja. Sudah, Pak. Sudah ya, kita lanjut ya. Oke, masalah selanjutnya terkait pencemaran di udara adalah adanya perubahan suhu secara global yang dalam kurun waktu di sini 1880 sampai dengan ke 1920 sebagai data dasarnya. Jadi diasumsikan bahwa dari 1800 sampai dengan 2020 akan terjadi peningkatan suhu. Di mana peningkatan suhu ini juga pastinya tadi seperti sudah coba saya jelaskan sebelumnya, suhu akan sangat berpengaruh terhadap dispersi dari pencemar udara. Adanya perubahan suhu secara drastis, suhu secara vertikal tadi akan sangat mempengaruhi terkait pergerakan massa udara. Jadi massa udara di sini adalah termasuk dengan si partikel-partikel udara tadi. Yang akan sangat mempengaruhi bagaimana dispersi dari si polutan sampai ke reaksi-reaksi kimia yang nantinya reaksi-reaksi kimia ataupun fisik yang nantinya bisa terjadi ketika partikel tersebut berada di udara dan terpapar dengan radiasi matahari. Karena memang ketika suhunya tinggi, reaksi kimia akan bisa berlangsung lebih cepat juga nantinya. Kemudian, apa nantinya di sini menunjukkan bagaimana global warming potensial atau GWP terhadap karbon dioksida selama 20 tahun. Jadi di sini sebenarnya sisi karbon dioksida itu tidak yang menjadi salah satu yang tinggi terkait global warming potensial, tapi ada dari CFC, kemudian ada sulfur, tetrafluorometan, dengan lifetime-nya atau jangka waktu tinggalnya yang lebih tinggi. Meskipun karbon dioksida termasuk yang relatif tinggi juga, dia bisa bertahan hingga 200 tahun juga di udara nantinya.
Ini yang salah satu yang menjadi dasar kenapa beberapa senyawa kimia ini menjadi perhatian penting untuk diemisikan. Di mana dalam perkembangannya memang sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi yang dikeluarkan, khususnya yang dalam bentuk senyawa-senyawa ini. Karena memang senyawa-senyawa ini yang nantinya memang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pemanasan yang terjadi secara global. Kemudian melalui tabel ini diperlihatkan dampak-dampak kunci yang nantinya akan terkait dengan peningkatan suhu secara global. Yang pertama, untuk di air, akan meningkatkan ketersediaan air, khususnya di negara-negara tropis atau dengan latitude yang lebih tinggi, khususnya terkait kelembapan udaranya. Kemudian bisa menyebabkan penurunan ketersediaan dan peningkatan dari air yang terjadi, apakah itu di daerah-daerah yang mid latitude ataupun semi arid low altitude. Kemudian bisa jadi nantinya akan lebih banyak manusia yang nantinya mengalami peningkatan kebutuhan akan air karena adanya kekurangan dari si air tadi, karena ada perubahan terkait siklus dari air. Kemudian untuk ekosistem bisa akan terjadi lebih dari 30% spesies yang akan terancam kepunahan. Kemudian ada juga terkait coral bleaching, sampai dengan keperluasan kematian koral. Kemudian adanya shifting atau adanya perubahan range atau luasan habitat. Jadi secara alami terjadi penurunan dan memang ada beberapa makhluk hidup yang dia akan sangat tergantung kepada suhu. Jadi ketika terjadi perubahan tadi akan terjadi perubahan juga range-nya dan nantinya akan ada kemungkinan penurunan kemampuan untuk bertahan hidup juga. Karena beberapa hewan tidak sama dengan kita yang memiliki kemampuan untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Kemudian untuk makanan, terkait bagaimana produktivitas di lahan pertanian, jadi ketika adanya perubahan yang drastis, pasti akan ada pengaruh ke produksi pertanian, nanti akan kembali ke kebutuhan akan pangan juga nantinya. Untuk di daerah pesisir, pengaruhnya nanti ke banjir ataupun badai, kemudian bisa juga mempengaruhi kawasan-kawasan coastalnya, kawasan-kawasan pesisir. Kemudian untuk kesehatan, nanti sebenarnya yang kesehatan ini akan berkaitan dengan air, ekosistem makanan juga. Jadi akan berpengaruh adanya kesehatan, diare, kemudian permasalahan terkait penyakit kardiovaskular, penyakit infeksi, dan lain sebagainya. Jadi secara umumnya bagaimana nanti penting untuk bisa kita mengelola agar kenaikan suhu tadi itu bisa kita cegah, dan memang yang paling utamanya bagaimana kita tetap bisa koeksis untuk bisa hidup atau untuk bisa bertahan dengan kondisi lingkungan yang ada. Kemudian terkait kontrol pencemaran udara, jadi secara umumnya nantinya ada beberapa peralatan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kontrol apakah untuk penangkap, secara utamanya untuk menangkap partikulat. Jadi di sini ada beberapa cara atau teknologi, jadi mulai dari gravity settling sampai dengan particle oxidation. Masing-masing memiliki prinsip dari
penangkapan partikulat yang berbeda, baik itu secara fisik dan kimia ataupun kombinasi dari keduanya. Ini beberapa contoh dari peralatan penangkap partikulat. Ada settling chamber, momentum separator, large diameter single cyclone, small diameter multiple cyclone, sonic filter, electrostatic precipitator, wedge scrubber, dan incinerator juga bisa digunakan untuk menangkap partikulat. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya mengenai efek dari polusi udara. Jadi polusi udara sendiri bisa memberikan pengaruh mulai dari terhadap material, terhadap vegetasi atau ketumbuhan, ataupun kesehatan manusia. Jadi material di sini contohnya untuk bisa menyebabkan deterioration atau pelapukan, sedangkan di vegetasi akan terkait dengan seperti apa anatomi sel atau anatomi daun secara utamanya dan kerja dari stomata terkait bagaimana suhu kelembapan udara. Kemudian di kesehatan terkait dengan sistem respirasi khususnya pada manusia. Nah, mekanisme pelapukan sendiri yang nantinya terkait dengan pencemaran udara bisa terjadi melalui abrasi, deposisi, sampai dengan korosi elektrokimia, di mana partikel yang dia berukuran besar, tentunya nanti dalam ukuran tertentu, dia dapat ditransportasikan dan nantinya menyebabkan pelapukan secara abrasi atau melalui abrasi. Sedangkan partikel-partikel padat dan cair yang kecil, dia bisa tertahan pada permukaan yang terpapar. Mungkin nanti tidak memberikan dampak, tapi secara estetik akan bisa mengalami pelapukan nantinya. Kemudian adanya faktor kelembapan yang nantinya terkait dengan humiditas atau terkait dengan konsentrasi uap air yang ada di udara, itu akan sangat esensial pada sebagian besar mekanisme pelapukan yang muncul. Di mana ketika humiditasnya itu atau kelembaban udaranya itu lebih dari 70 hingga nanti 90%, dia tanpa adanya pencemaran udara pun sudah bisa melakukan atau memberikan dampak pelapukan atau menyebabkan korosi. Kemudian faktor berikutnya terkait polusi udara tadi, adanya hujan itu sebenarnya mampu untuk mereduksi pengaruh dari pencemaran udara tadi. Karena yang pertama, dia bisa mengencerkan efek korosi dari suatu pencemar udara, ataupun dia mencuci bersih si pencemar tadi dari area permukaan, sehingga bisa meminimalisir juga pengaruh dari pencemaran udara. Kemudian faktor berikutnya, adanya suhu yang tinggi akan menyebabkan kecepatan reaksi meningkat, sehingga bisa meningkatkan peluang untuk pelapukan tadi. Selanjutnya, pengaruhnya terhadap vegetasi atau tanaman dari suatu polusi udara atau pencemaran udara. Pertumbuhan tanaman dapat dihambat ketika dia terus-menerus terpapar dengan natrium dioksida kurang lebih 0,5 ppm. Ini kalau saya tidak salah, ini dari hasil suatu riset yang coba memaparkan suatu tanaman dengan natrium dioksida dengan besaran konsentrasinya 0,5 ppm. Mekanisme penghambatannya itu nanti akan terkait dengan bagaimana kerja fisiologis dari tanaman, dan memang nantinya akan ada kecenderungan secara fisiologis yang berbeda antara tanaman A dan tanaman B nantinya, dan akan memberikan pengaruh yang beragam juga. Kemudian dampak berikutnya adalah ketika ada hewan yang pemakan rumput, dia mengkonsumsi misalnya fluorid yang terpapar
pada permukaan si rumput tadi, maka nanti bisa terakumulasi sehingga nanti menyebabkan adanya bekas-bekas putih di giginya. Sampai dia bisa menyebabkan kehilangan kesadaran bagi si hewan tersebut. Kemudian dampaknya bagi manusia sendiri, secara langsungnya akan sangat sulit untuk menilai pengaruh dari polusi tadi. Karena sistem pernapasan kita jauh berbeda dengan beberapa hewan dan terkait adanya uji coba langsung di manusia, secara etiknya tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi selama ini memang tidak bisa dilakukan secara langsung mengenai dampak si polusi udara tadi. Nah, ketika kita berbicara mengenai dampak pencemaran udara, salah satu dampak yang diperoleh adalah terhadap saluran pernapasan, di mana pada saluran pernapasan kita bisa membaginya menjadi yang pertama itu saluran pernapasan bagian atas dan bagian bawah, atau saluran pernapasan bagian atas ini bisa juga dikatakan sebagai upper respiratory tract atau URT. Dia terdiri dari hidung, kemudian masuk ke faring, laring, sampai dengan ke trakea. Sedangkan untuk yang saluran pernapasan bagian bawah atau lower respiratory tract, itu yang nantinya bronchiolus dan alveoli. Umumnya dampak polusi yang nantinya terjadi pada URT atau saluran pernapasan bagian atas, biasanya yang pertama itu gangguan indera penciuman, kemudian inaktivasi gerakan sapuan dari si silia, yang dia bisa menyingkirkan mukus dan memerangkap partikel. Itu yang ada di bulu rambut-rambut halus yang ada di hidung kita biasanya. Jadi kita ada mekanisme bersin dan mengeluarkan lendir, itu salah satu mekanisme pertahanan terhadap partikel udara dengan ukuran tertentu yang nantinya bisa disaring dan tidak masuk ke saluran pernapasan kita. Nah, secara alaminya mekanismenya ketika ada partikel yang lebih dari 5 sampai dengan 10 mikromiometer, dia secara alami akan disaring oleh rambut pada hidung. Ketika ukurannya 1 sampai 2, dia bisa menembus hingga ke alveoli, yang nantinya tergantung kecepatan pengendapan akhirnya akan menyebabkan dia terdeposit di suatu titik tertentu, di mana deposit ini yang nantinya akan bisa berbahaya bagi manusia. Kemudian ketika dia lebih kecil lagi, kurang dari 0,5, dia bisa terdifusi ke dalam dinding sel alveolus. Yang ini yang nantinya akan lebih sulit untuk menyingkirkannya. Kemudian terakhir di sini terkait penyakit pernapasan kronis. Jadi ada beberapa penyakit jangka panjang pada suatu sistem pernapasan yang dapat menjadi suatu gangguan yang serius. Jadi di sini beberapa penyakitnya dapat disimpulkan dia diakibatkan oleh adanya pencemaran udara. Jadi penyakit-penyakit ini itu pada umumnya berupa gangguan aliran udara yang dia memperkecil saluran udara karena kehadiran suatu senyawa iritasi. Beberapa contoh penyakitnya ada bronkial asma, ini yang biasanya diakibatkan oleh alergi. Kemudian ada chronic bronchitis, adanya kelebihan mukus di bronchiolusnya menyebabkan batuk 3 bulan sampai dengan setahun yang terjadi selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian ada pulmonary emphysema, biasanya sampai ke kerusakan alveoli, sampai ke kanker di bronchiolus, di mana kanker di sini adalah pertumbuhan sel baru yang tidak teratur, yang biasanya dari membran mukus bronchiolusnya, sehingga akan menyebabkan gangguan pernapasan. Terakhir pertanyaannya dari saya, pertanyaan kedua, coba diidentifikasi apakah ada atau identifikasi penyakit pernapasan yang ada di sekitar Anda.
Jadi di sini kalian bisa menggunakan data dari Puskesmas, data dari BPS, atau mungkin dari koran atau media-media digital ataupun cetak yang menunjukkan adanya gejala penyakit pernapasan. Dan coba nanti dikaitkan dengan tadi sebelumnya pertanyaan pertama saya mau kalian mengidentifikasi di sekitar kalian sumber-sumber pencemar. Coba dilihat apakah adanya penyakit pernapasan tersebut itu berkaitan dengan si sumber pencemar tadi. Silakan 2 pertanyaan tadi bisa kalian catat terlebih dahulu dan nanti coba dikerjakan pada selembar kertas. Kemudian nanti setelah selesai kalian tindai atau kalian foto, kemudian nanti dikumpulkan melalui MS Team. Sekian mungkin, silakan kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan. Apakah ada? Minggu depan kita akan bahas mengenai kebisingan.